Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Maritim, saya Cynthia. Selamat datang di Cangcimen, Cangkrukan Cuaca Maritim Jatim dalam 5 menit. Kali ini kita akan membahas tentang pembangunan zona integritas bersama Bapak Taufik Hermawan selaku Kepala Kantor BMKG Maritim Tanjung Perak, Surabaya. Jadi, apa sih Pak itu ZI, WBK, dan WBBM? Sebagai sosialisasi juga kepada seluruh masyarakat dan khususnya para pegawai di Kementerian Negara, memang ada singkatan JI, WBK, dan WBM. JI itu adalah kepanjangan dari zona integritas. Diharapkan kantor ini nanti semuanya berintegritas dalam bekerja melayani masyarakat. Kemudian kalau WBM itu adalah kalau WBK itu adalah wilayah bebas korupsi. Nah, diharapkan juga nanti wilayah kita, kantor kita itu akan bebas dari segala praktik korupsi. Nah, selanjutnya adalah WBBM, itu adalah wilayah birokrasi bersih dan melayani. Nah, itu level berikutnya. Ketika kita nanti sudah mendapatkan WBK, kemudian nanti levelnya selanjutnya adalah WBBM, wilayah birokrasi bersih dan melayani. Harapannya adalah kita melayani masyarakat dengan bersih, juga dengan cepat dan dengan birokrasi yang bagus. Lalu kenapa sih kantor kita ini harus melakukan pembangunan zona integritas? Ya betul. Kenapa kita repot-repot untuk membangun sebuah zona integritas di kantor kita? Toh selama ini kita bekerja juga sudah jalan, pelayanan juga sudah jalan. Kenapa? Nah, itu pertanyaan yang harus dijawab. Kenapa kita harus membangun? Nah, ini adalah canangan daripada program nasional Kemenpan RB yang mencanangkan sebuah komunitas, dalam hal ini pelabuhan udara atau pelabuhan laut, dia wajib membangun sebuah zona integritas. Terkoneksi dalam sebuah stakeholder plat merah, dia mau nggak mau, suka nggak suka, kondisi zona integritas harus dibangun. Nah, itu yang menjadi penekanan terhadap apa itu sebuah zona integritas harus dibangun. Lalu kapan sih Pak mulainya pembangunan zona integritas ini? Jadi pembangunan zona integritas khusus untuk kantor kita itu sudah ditanyakan tahun yang lalu. Jadi tahun 2019 itu kita sudah melakukan pembangunan itu, tetapi hasilnya kurang menggembirakan sehingga kantor kita mendapat penilaian yang masih kurang untuk kategori wilayah bebas korupsi. Sehingga tahun ini mau nggak mau juga kita harus bekerja sama bahu-membahu, seluruh perangkat kantor, seluruh personalitas dari masing-masing unit dan kelompok harus bersinergi untuk mewujudkan capaian WBK pada tahun ini. Jadi memang ini sudah menjadi program nasional dilaksanakan. Ngomong-ngomong soal WBK nih Pak, itu syarat-syaratnya apakah ada syarat-syarat khusus untuk supaya kita dapat mendapatkan predikat WBK itu? Ya, memang Mbak Sinta, ada syarat-syarat khusus, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi sebuah kantor dapat label atau predikat wilayah bebas korupsi. Apa saja itu? Sebuah kantor tadi harus melakukan 6 wilayah area perubahan. Jadi itu wilayah area perubahannya itu harus dirubah kebiasaannya untuk melayani masyarakat, kemudian pelaku disiplin, dan juga harus melakukan inovasi-inovasi. Itu nanti secara administrasi juga harus dilengkapi semuanya dan disetorkan ke Kemenpan. Di sana ada tim yang menilai. Nah, standar sebuah kantor itu bisa menyabet predikat WBK itu jika nilainya 75. Nah, kantor kita kemarin itu nilainya 70,14 kalau nggak salah, sehingga kurang 5 poin saja sebenarnya. Kemudian nilai minimal pemungkitnya 40, sedangkan bobot nilai
per area pengungkit 60% itu ada tahapan-tahapannya, ada bunganya. Nah, oleh sebab itu memang tidak mudah, tetapi ya tetap semangat untuk melakukan kegiatan ini supaya predikat WBK itu bisa kita dapatkan di tahun ini, insya Allah. Lalu persiapan apa saja yang sudah dilakukan kantor kita dalam mendapatkan predikat WBK ini, Pak? Ya, banyak yang kita lakukan. Kita berkoordinasi di tata usaha, kemudian menyusun dokumen rencana kerja, kemudian melengkapi berkas-berkas, itu salah satunya. Kemudian saat ini kita juga berbenah, membuat mindset para pegawai ketika masuk kantor itu sudah ada di pemikirannya bahwa dia sudah harus berubah untuk mengusahakan supaya pola kerjanya berubah sehingga bisa berkontribusi terhadap pelaksanaan usaha kantor untuk mendapatkan predikat WBK tersebut. Banyak usahanya, nanti di tiap unit, di unit forecaster, kemudian di unit observasi, di ORDA, kemudian juga di tata usaha, itu ada gambaran-gambaran, ada sebuah pengumuman-pengumuman yang nantinya bisa membuat para pekerja di ruangan tersebut nyaman, juga melakukan kegiatan-kegiatan tersebut berdasarkan SOP yang ada, kemudian memberikan pelayanan kepada masyarakat secara cepat, sehingga mindset tersebut bisa tertumbuhkan, jadi tidak biasa-biasa aja pekerjaannya, sehingga masyarakat bisa mendapatkan informasi lebih baik, lebih cepat, lebih transparan, dan lebih akuntabel. Baik Sobat Maritim, itulah penjelasan singkat tentang pembangunan zona integritas di wilayah kantor BMKG Maritim Tanjung Perak, Surabaya. Sampai jumpa kembali di tema Changcimen selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.